Mentari Pagi, Sinari Bumi. Guru bernyanyi sambut hari-hari. Guru hadir dengan hati yang suci untuk membentuk masa depan negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatul Khairi, guru vokasi perbengkelan sepeda motor di SLBN 1 Painan. Di sini saya diamanahi untuk mendidik murid-murid disabilitas mulai dari tingkatan kelas 7 sampai dengan kelas 11 dengan berbagai ketunaan, diantaranya tunagahita, tunarungu, tunadaksa, dan murid-murid autis yang tidak memiliki yang tergolong ringan, bisa untuk dilatih dalam keterampilan ini. Kondisi murid di SLBN 1 Painan yang beraneka ragam, mulai dari gaya belajar, perilaku di kelas, dan jenis kekhususan, serta hambatan dalam proses pembelajaran, menuntut guru untuk memiliki strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan gaya belajar murid. Beberapa jenis kekhususan murid-murid di SLBN Negeri 1 Painan diantaranya tunanetra atau hambatan penglihatan, autisme, kemudian tunagrahita atau hambatan intelektual, tunarungu atau hambatan pendengaran, kemudian slow learner, dan selanjutnya adalah tunadaksa atau hambatan fisik dan motorik. Masing-masing kekhususan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kondisi lainnya yaitu keluhan dari murid-murid terkait metode pembelajaran yang konvensional yang bersifat monoton, membuat murid merasa jenuh dan kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, yang juga merupakan sebuah permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran di kelas. Hal ini dapat terlihat ketika murid terkadang berdiskusi satu sama lainnya tentang satu hal di luar konteks pembelajaran ketika guru menyampaikan materi di kelas. Hal yang menjadi tantangan dalam praktik baik ini yaitu rendahnya semangat dan motivasi murid untuk terlibat dalam pembelajaran dikarenakan pembelajaran masih bersifat konvensional dan hanya berpusat pada guru, serta belum maksimalnya perhatian akan kebutuhan dan kondisi profil murid. Dalam kegiatan ini, beberapa pihak yang terlibat diantaranya murid-murid yang belajar perbengkelan sepeda motor, saya sebagai guru vokasi perbengkelan sepeda motor, kepala sekolah selaku pemberi izin dalam melakukan praktik baik ini, selanjutnya adalah rekan-rekan guru beserta wali murid. Langkah-langkah aksi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu: pertama, tahap belajar dan latihan dalam memperkaya wawasan untuk menyusun media pembelajaran, instrumen asesmen, dan metode pembelajaran yang beragam. Kedua, tahap membuat media pembelajaran dan instrumen asesmen yang beragam untuk mengakomodasi berbagai hambatan dan kebutuhan murid dalam pembelajaran. Selanjutnya, tahap ketiga, melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang mau memimpin berdoa? Siapa yang mau berdoa? Boleh acung tangan sebelum Bapak tunjuk. Baik, Pak. Silakan Adi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Universal Design Learning didasarkan pada 3 prinsip utama. Pertama, multiple means of representation, yakninya memberikan berbagai cara representasi dalam pembelajaran. Yang kedua, multiple means of engagement, yakninya memberikan berbagai cara keterlibatan murid di dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, multiple means of action and expression, yakninya memberikan berbagai cara kesempatan kepada murid untuk berekspresi dan mengungkapkan pemahamannya dari pembelajaran. Bentuk pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip UDL diaplikasikan dengan rincian. Pertama, dari segi metode pembelajaran yang digunakan, yakninya pertama metode ceramah langsung untuk memenuhi kebutuhan belajar tunagrahita, tunadaksa, dan slow learner dengan gaya belajar auditory.
Yang kedua, metode demonstrasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tunarungu yang cenderung dengan gaya belajar visual. Dan yang ketiga, menggunakan metode praktikal untuk memenuhi kebutuhan murid dengan gaya belajar kinestetik. Dari segi media pembelajaran, untuk menerapkan konsep UDL yang menekankan fleksibilitas, maka saya membuat media pembelajaran interaktif yang dapat menstimulasi keinginan belajar siswa dan mengakomodasi berbagai kebutuhan dan hambatan peserta didik. MPI ini dirancang semenarik mungkin untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar murid, di antaranya gaya belajar pasif, auditory, visual, dan kinestetik. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemandirian murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Media ini juga dapat diakses dengan menggunakan smartphone, sehingga murid dapat mengakses pembelajaran dimanapun dia berada. Dampak dari praktik baik ini dapat dilihat langsung ketika proses pembelajaran, di mana murid terlihat antusias dan menunjukkan keterlibatannya berperan aktif pada proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah seorang guru kami, guru otomotif, ingin mencoba suatu learning UDL bagi pembelajaran otomotif tanpa membedakan kekurangan atau hambatan pada anak, agar anak ini bisa bersemangat, memotivasi agar mereka bisa belajar dan mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru otomotif sekolah kami, yaitu Pak Rahmatul Khairi SPD. Mudah-mudahan kegiatan ini yang mereka buat ini menjadi motivasi yang sangat menguntungkan pada siswa dan juga kepada tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, desain pembelajaran universal yang diterapkan oleh Pak Ahmad sangat inovatif dan solutif untuk memenuhi kebutuhan dan hambatan belajar murid-murid. Dan saya sangat terinspirasi untuk menerapkan desain pembelajaran universal di dalam kelas. Terima kasih. Menurut saya, pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Rahmat sangat bagus, menarik, dan efektif. Di mana contohnya ini ada anaknya yang tunadaksa, anak yang gangguan fisik. Di sini walaupun contohnya dia tidak bisa membaca, tetapi dengan media ini yang sangat menarik, dia bisa mendengarkan suaranya. Nah, bagi anak yang tunagrahita juga, ini sangat berguna. Dari warna dia bisa juga menyimpulkan. Jadi menurut saya pembelajaran universal atau UDL ini sangat membantu peserta didik dalam pembelajaran. Kalau menurut saya, pendapat saya, semenjak adanya sistem pembelajaran UDL ini, biasanya anak saya di rumah kalau main HP itu biasanya tidak terkontrol gitu kan. Sejak ada pembelajaran ini, jadi anak ini bukannya main HP tetapi sambil belajar. Jadi dia tidak hanya main HP aja, tapi juga ada dapat pembelajaran di sana gitu. Jadi menurut saya ini lebih baik gitu daripada biasanya pembelajaran. Menjadi guru bukan hanya sekadar profesi, namun sebuah peran mulia dan amanah konstitusi untuk membangun pondasi negeri. Mari Bapak Guru hebat, kita kerahkan segala usaha terbaik kita untuk membangun pondasi bangsa. Saya Rahmatul Khairi pamit undur diri. Demikian praktik baik dari saya. Selamat Hari Guru Nasional bagi seluruh pendidik Nusantara. Ketika hebat, Sumatera Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.